Sebetulnya urbanisasi itu simple, masalahnya kita tuntaskan desanya dulu. Tagline kami adalah Gerakan Desa Membangun Jawa Barat. Desa menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi. Kami akan mendorong jumlah pemekaran desa dari 5.311 menjadi 8.500 desa. Yang berikutnya, kami akan meningkatkan bantuan dana desa dari 130 juta per tahun menjadi 500 juta per tahun. Berikut peruntukannya. Yang pertama yaitu untuk tunjangan perangkat desa dari 25 juta menjadi 50 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki tanggal 27 November, yaitu hari pemilihan gubernur dan bupati wali kota secara serentak seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat. Malam hari ini kita atau kami sedang asik menyaksikan sebuah debat para calon gubernur yang terakhir yang diselenggarakan di Bogor, dan saya menangkap ada sebuah ide atau gagasan yang cukup memberikan sebuah harapan kepada kita, terutama dalam rangka membahas hal-hal yang berkaitan dengan adanya sebuah handicap atau gumpalan masalah seperti benang kusut selama ini yang tidak pernah ditemukan solusi-solusinya, yaitu tentang adanya satu rentang kendali dan perbedaan kemajuan antara wilayah Jawa Barat di bagian utara yang tadi dipertanyakan oleh paslon nomor 4 atau nomor 3 kepada paslon nomor 1. Dan paslon nomor 1 memberikan jawaban menurut saya yang cukup gemilang dan memberikan harapan yang baik sebagaimana yang kita harapkan, yaitu adanya sebuah rencana jika mereka terpilih untuk melakukan sebuah pemekaran desa dari yang sekarang 5 ribuan akan dirancang untuk menjadi 8.000. Saya kira itu pikiran yang cukup cerdas dan terobosan, sebab pertanyaan dari nomor 4 tadi yang berkaitan dengan beban peningkatan tentang bantuan ke desa yang dibebankan kepada provinsi. Saya kira jawabannya tidak hanya menjadi sebuah beban provinsi, sebab ini adalah masalah negara dan bangsa. Ini persoalan kebijakan nasional juga. Ada Kementerian Desa yang juga turut bertanggung jawab atas kemajuan desa. Jadi ada pertanyaan juga berkaitan dengan tadi kenapa ya Jawa Barat tampaknya terutama adanya ketidakseimbangan antara pembangunan perkotaan dengan desa dan antara di wilayah utara Jawa Barat dengan selatan. Sehingga kalau melihat Jabar Selatan adalah sebuah sosok atau sepertinya sebuah hal yang terkesan keterbelakangan, terkesan kemiskinan, terkesan ketertinggalan. Lalu ada jawaban ini adalah perbaikan infrastruktur. Padahal yang sebenarnya itu benar di jawabannya, yaitu dibukanya sebuah pusat pelayanan yang baik melalui pembentukan daerah otonom kabupaten di wilayah Jawa Barat Selatan. Ya, misalnya mulai dari Tasikmalaya, lalu kemudian Garut Selatan, Cianjur Selatan, termasuk mungkin Sukabumi, walaupun ibu kotanya sudah ada di wilayah pantai. Dan itu adalah solusi, saya kira ya. Nah, kita coba lihat sebagai data empirik, di mana saya salah satu penggagas atau inisiator pembentukan daerah otonom di Pangandaran, yang tentu tidak kurang dari
7 tahun bisa selesai menjadi daerah otonom. Dan mari kita lihat sekarang hasilnya. Apakah itu di bidang ekonomi, apakah itu di bidang infrastruktur, di pelayanan kesehatan, di pelayanan pendidikan, jauh pesat dibanding ketika Pangandaran menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis. Itu saya kira satu hal yang perlu, dan tampaknya kita skeptis di situ. Dan Jawa Barat lambat. Jadi calon nomor 1 tadi menyatakan bahwa maksudnya membandingkan dengan Jawa Timur, membandingkan dengan Jawa Tengah, di mana jumlah penduduk Jawa Barat lebih banyak, begitupun luas wilayah Jawa Barat lebih luas, tapi daerah otonom kabupaten kotanya dibanding dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tertinggal. Jawa Tengah 40 dan Jawa Timur apalagi lebih daripada 40. Sedangkan Jawa Barat hanya 27. Itu sebuah solusi. Dan itu tujuan dari esensi daripada sebuah daerah otonom yang disebut pemekaran. Sebab ada 3 hal yang pokok di situ. Pertama, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, memutus rentang kendali. Dan ketiga adalah adanya distribusi kue nasional yang memang didistribusikan baik ke daerah otonom baru maupun nanti kalau ada pemekaran desa ke desa. Jadi betapa besarnya kalau ini dari 3.000 kali berapa subsidi dari Kementerian Desa tertinggal kepada Jawa Barat, artinya kita itu sebuah pertumbuhan. Nah, ini saya kira satu pemikiran yang cukup cerdas menurut saya dan memberikan harapan ya untuk bagaimana 5 tahun ke depan dia diberi kepercayaan untuk memimpin Jawa Barat dengan mengambil langkah-langkah solusi seperti itu. Dan juga ini adalah sebuah jawaban untuk tadi membahas tentang adanya handicap atau rentang jarak atau perbedaan tingkat kehidupan antara perkotaan dengan di desa untuk menekan urbanisasi. Saya kira itu realistis dan itu benar jawabannya. Orang ke kota dengan tujuan untuk bekerja, kenapa? Karena ada keterpaksaan, kecuali yang mencari ilmu atau mencari berdagang lain khusus ya. Tetapi kalau hanya untuk jadi buruh pabrik, karena memang di desa tidak memberikan jaminan kehidupan. Saya kira jawabannya betul, bagaimana penumbuhan bahwa desa menjadi pusat ekonomi. Desa juga menjadi sebuah tempat yang bisa memberikan jaminan untuk memberikan kebutuhan yang terminal. Salah satunya yaitu tadi bahwa desa harus dikembangkan dan ditumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, oleh karena itu saya kira ini pesan saya khusus dan ini adalah sebuah harapan. Saya menyampaikan selamat ya, dan tampaknya paslon nomor 1 lebih memiliki kecerdasan yang tidak selalu melemparkan sentimen, tapi solusi-solusi konkret yang strategis yang selama ini menjadi benang kusut yang tidak ditemukan ujung selesainya. Jadi selamat kepada calon nomor 1 dan mudah-mudahan ini akan memberikan pengaruh kuat untuk nomor 1 diantarkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk 2004-2009 ya. Sekali lagi selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.